Teknologi berkembang begitu pesat. Kita bisa editkan manusia, ciptakan organ buatan, bahkan cloning. Tapi, apakah semua yang bisa kita lakukan, boleh kita lakukan? Dan untuk siapa ilmu pengetahuan ini sebenarnya dikembangkan? Indonesia punya jawabannya. Pancasila. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Pancasila. Hari ini kita akan bahas bab 7, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Dan yang lebih seru, kita akan kaitkan dengan dunia kesehatan dan gizi. Kenapa ini penting banget buat kita sebagai calon tenaga kesehatan? Karena ilmu tanpa moral itu bahaya, bisa jadi bumerang buat kemanusiaan. Jadi siap-siap ya, ini bukan Pancasila yang memusatkan. Ini Pancasila yang relevan banget dengan masa depan kita. Let's dive in. Oke, kita mulai dari yang basic dulu. Apa sih itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang artinya pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, kita kenal sebagai science yang juga berasal dari kata Latin scio atau sire. Tapi tunggu dulu, ilmu itu beda dengan pengetahuan biasa. Ilmu punya syarat khusus. Supaya disebut ilmu, harus punya 4 syarat ini. Yang pertama, punya objek, baik objek material maupun objek formal. Yang kedua, sistematis, tersusun secara logis dan terstruktur, bukan asal-asalan. Yang ketiga, bermetode, ada cara ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan itu, baik observasi, eksperimen, maupun analisis. Yang empat, ataupun yang terakhir, bersifat universal. Kebenarannya berlaku umum, bisa diuji dan diverifikasi oleh siapa saja. Nah, sekarang udah jelas kan bedanya? Sekarang, yuk kita time travel. Gimana sih perjalanan ilmu pengetahuan dari dulu sampai sekarang? Dimulai dari zaman batu, manusia masih pakai batu sebagai peralatan. Pengetahuan masih berdasarkan pengalaman trial and error. Belum ada metode ilmiah, tapi mereka udah bisa bikin sistem bilangan dan kalender sederhana. Nah, ini era penting. Yunani adalah gudang ilmu dan filsafat. Di sini terjadi perubahan mindset besar. Pertama, manusia tidak lagi percaya mitos begitu saja. Yang kedua, muncul sikap kritis dan penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, lahir tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan yang terakhir, mereka bertanya, kenapa, bagaimana, bukan cuma menerima. Tapi manusia nggak bisa dibungkam terus. Dari situ lahirlah era Renaissance atau era kebangkitan. Lanjut ke era modern, ini masa kejayaan sains. Dan sampailah kita di era sekarang, era yang paling canggih sekaligus paling kompleks. Albert Einstein dengan teori relativitas, komputer, AI, internet, rekayasa genetik, dan teknologi nano. Tapi di tengah semua kehebatan ini muncul satu pertanyaan besar. Apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai? Kelompok positivis bilang, ilmu harus bebas nilai. Alasannya, ilmu harus objektif, tidak boleh dipengaruhi hal eksternal, politik, agama, budaya bisa mengganggu objektivitas. Ilmuwan harus bebas meneliti apapun demi kemajuan. Tapi, banyak yang menentang. Bom atom adalah hasil ilmu bebas nilai, membunuh ratusan ribu orang. Eksperimen Nazi pada manusia demi ilmu, tapi tidak manusiawi. Kerusakan lingkungan akibat industrialisasi tanpa etika. Dan disinilah Indonesia punya jawabannya. Indonesia berkata, ilmu pengetahuan tidak boleh bebas nilai. Ilmu harus dilandaskan Pancasila. Karena kita gak mau pengalaman barat terulang di sini. Teknologi tanpa moral hanya akan menciptakan kehancuran. Sebagai dasar pengembangan ilmu. Artinya, satu, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dua, nilai-nilai Pancasila harus jadi rambu normatif pengendalian agar ilmu tidak keluar jalur. Yang ketiga, IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi Indonesia sendiri, bukan cuma copy-paste Barat. Sekarang mari kita bedah satu-satu bagaimana kelima Pancasila membimbing pengembangan ilmu. Sila pertama, Tuhan dan Yang Maha Esa. Dalam perkembangan IPTEK artinya IPTEK harus menghormati keyakinan religius masyarakat, seperti tidak semua yang secara teknis bisa dilakukan, secara moral boleh dilakukan. Contohnya cloning manusia, mungkin secara ilmiah bisa terjadi, tapi tidak etis.
Contoh selanjutnya adalah pengolahan alam harus seimbang dengan pelestarian manusia, bukan penguasa alam, tapi bagian dari ciptaan Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsipnya, Iptek dikembangkan dengan cara-cara yang beradab, tidak boleh eksploitasi atau eksperimen yang melanggar HAM. Tujuan Iptek adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan untuk kesombongan, profit sementara, atau kekuasaan. Contohnya, penelitian medis harus pakai informed consent, tidak boleh sembarang uji coba pada manusia. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Maksudnya adalah yang pertama, Iptek harus menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebesaran bangsa. Yang kedua, jangan cuma jadi konsumen teknologi luar dan kita harus menjadi produsen. Yang ketiga, kembangkan teknologi berbasis kearifan lokal dan sumber daya Indonesia. sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan program penerapannya Harus demokratis, artinya ilmuwan bebas berinovasi, tapi juga harus terbuka untuk dikritik dan diuji ulang. Yang kedua, tidak ada kebenaran absolut dalam sains, artinya semua bisa diperdebatkan dengan data. Yang ketiga, keputusan Iptek harus melibatkan masyarakat, tidak elitis. Dan yang terakhir, yaitu berbasis evidence dan kebijaksanaan kolektif. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang paling penting, harus merata, tidak hanya untuk yang kaya. Dua, hasil penelitian harus bisa diakses semua kalangan. Yang ketiga, keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian. Pancasila adalah filter, Pancasila adalah kompas agar ilmu pengetahuan Indonesia tetap humanis dan tidak kehilangan jati diri. Sekarang, bagaimana semua teori ini diterapkan dalam dunia kesehatan, khususnya dalam bidang gizi yang jadi concern kita semua? Kasus pertama yang bertentangan dengan Pancasila. Banyak produsen susu formula melanggar WHO Code of Marketing. Hal ini dikarenakan iklan dibuat seolah susu formula lebih baik dari ASI, serta target marketing ke ibu-ibu muda yang vulnerable. Hal ini melanggar sila kedua karena tidak menghormati kemanusiaan sebab memanipulasi keputusan ibu, serta sila kelima, Kasus kedua, promosi diet ekstrim oleh non-profesional. Yang sesuai dengan Pancasila adalah program makan bergizi gratis. Pemerintah menyediakan makan siang bergizi diantaranya untuk anak sekolah dari keluarga yang kurang mampu, balita di posyandu, dan ibu hamil berisiko. Menu disesuaikan dengan pangan lokal seperti di Jawa ada tempe tahu, di Papua ada sagu ikan, di NTT ada jagung dan kacang-kacangan. Ini menerapkan beberapa sila, diantaranya sila kedua, kemanusiaan. Pembelajaran mata kuliah Pancasila bersama Fadi sangat seru dan interaktif. Di kelas banyak sesi diskusi sehingga suasana belajar terasa hidup, serta mahasiswa diberi ruang terbuka untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Pesannya, semoga kedepannya metode pembelajaran seperti ini tetap dipertahankan. mata kuliah Pancasila membantu saya memahami kembali nilai-nilai dasar bangsa. Pembelajarannya membuka wawasan saya tentang peran Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Terima kasih kepada Pak Adi atas bimbingannya dan semoga kedepannya pembelajaran tetap interaktif dan lebih mudah dipahami. Pesan dan pesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila yaitu sangat menyenangkan dan sangat interaktif melalui metode diskusi bersama dan semoga kedepannya bisa lebih aktif. Selama mengikuti mata kuliah Pancasila, saya merasa banyak mendapatkan wawasan baru tentang nilai-nilai dasar bangsa dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang interaktif terasa menginspirasi dan relevan dengan kondisi saat ini. Semoga kedepannya pembelajaran tetap interaktif dan memberikan lebih banyak contoh nyata agar mahasiswa semakin memahami dan mencintai Pancasila. Pengembangan dan pemanfaatan Iptek di bidang kesehatan harus selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang meliputi etika kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kebangsaan. Hal ini diperlukan agar Iptek digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan sepihak. Pesan Pancasila menegaskan bahwa ilmu kesehatan harus dilandaskan kemanusiaan dan keadilan. Pesannya, terus jadikan Pancasila sebagai fondasi agar kesehatan di Indonesia maju dan tetap manusiawi.